di sini akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Sejarah peralihan kekuasaan Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah ini bermula ketika adanya pihak pepasan, yakni Bani Hashim, yang menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka adalah keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tuntutan itu sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi baru menjelma menjadi gerakan ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan bersikap keras terhadap Bani Hashim. Alasan lainnya kenapa mereka bersikap pepasan adalah karena menurut mereka pemerintah Umayyah telah banyak menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam. Propaganda Abbasiyah dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Daulah Umayyah. Umar memimpin dengan adil, ketentraman dan stabilitas negara memberikan kesempatan kepada gerakan Abbasiyah untuk menyusun dan merencanakan gerakannya yang berpusat di Al-Humayyah. Pimpinannya waktu itu adalah Ali bin Abdullah bin Abbas, seorang zahid. Dia kemudian digantikan oleh anaknya Muhammad yang memperluas gerakannya tersebut. Dia menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu kota Al-Humayyah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Muhammad wafat pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya, yaitu Ibrahim al-Imam. Panglima perangnya berasal dari Khurasan bernama Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim berhasil merebut Khurasan dan kemudian menyusul kemenangan demi kemenangan. Pada awal tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi, Muhammad Ibrahim al-Imam tertangkap oleh pemerintah Daulah Umayyah dan dipenjara sampai ia meninggal. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, pada akhirnya ia digantikan oleh saudaranya, yaitu Abu Abbas. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai Khalifah Bani Abbasiyah. Selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad al-Shafah. Ia adalah pendiri dinasti Abbasiyah yang menjadi khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah. Berikutnya itu dipimpin oleh penerusnya seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, kemudian Khalifah al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun ar-Rasyid, al-Amin, al-Ma'mun, al-Mu'tasim, al-Mutawakkil, al-Muntashir, al-Musta'in, dan al-Mu'taz. Di antara khalifah-khalifah yang tadi disebutkan tercatat beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaan. Di antaranya itu yang pertama Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad al-Shafah. Abu al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Dia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Dia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah. Pada masanya, Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad al-Shafah dia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua yaitu ada Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun, yaitu dari tahun 750 sampai 755. Dia adalah saudara Abu al-Abbas. Selama pemerintahannya, dia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat As-Salam, yang kemudian bernama Baghdad.
Selama masa pemerintahannya, Abu Ja'far al-Mansur berhasil memunculkan giroh dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya telah tumbuh karya sastra. Kemudian selanjutnya yaitu ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini mendirikan Bait al-Hikmah, itu sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak juga sarjana muslim dan barat yang belajar di kota Baghdad tersebut. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendirian Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemahan karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Kemudian khalifah selanjutnya yaitu Khalifah al-Ma'mun ar-Rasyid. Khalifah al-Ma'mun adalah anak dari Harun ar-Rasyid. Ia memerintah dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai 833. Kemudian yaitu Khalifah al-Mu'tasim. Khalifah al-Mu'tasim memerintahkan Bani Abbasiyah setelah Khalifah al-Ma'mun. Selama pemerintahannya, yakni tahun 833 sampai 842, Khalifah al-Mu'tasim ini berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim terkenal, yakni Al-Kindi. Kemudian sepeninggalan Al-Mu'tasim, secara perlahan-lahan kejayaan Bani Abbasiyah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik. Tak heran bila kemudian lahir dinasti Buwayhi, Mamluk, dan Seljuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Atalia Firsania akan menjelaskan materi ketiga dan keempat, yaitu mengenai wilayah perluasan Bani Abbasiyah dan sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu wilayah perluasan Bani Abbasiyah. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pada dasarnya pergantian dinasti dari Umayyah ke Abbasiyah di puncak kepemimpinan Islam mempunyai arti yang lebih tinggi dari hanya sekedar perubahan dinasti semata. Peristiwa itu merupakan revolusi dalam sejarah Islam. Berdirinya dinasti Abbasiyah sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu menyandarkan khilafah pada keluarga Rasul dan kerabat-kerabatnya. Ketika Daulah Umayyah jatuh pada tahun 750 Masehi, adik kuasa Islam berpindah ke tangan Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah adalah khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, yang sekarang menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Khalifah ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Masa ini merupakan masa keemasan umat Islam sebagai pusat peradaban dunia. Pada saat itu, Timur sedang berada dalam masa kebodohan. Periode kebangkitan pemikiran di mana Islam datang menghembuskan semangat. Maka bangkitlah Persia, Turki, Hindia, bahkan penduduk Cina dan Jepang turut bangkit. Kebudayaan di masa Daulah Bani Abbasiyah, kekuasaan dinasti Abbasiyah cukup panjang. Negara Islam adikuasa yang tidak tertandingi, kian lama tambah meluas wilayah kekuasaannya sampai ke daratan Eropa dan bahkan Asia. Namun, negara adikuasa ini setelah dipukul mundur oleh tentara Mongol ke Baghdad dan peristiwa perang salib dan mundurnya pamor umat Islam di Andalusia setelah runtuhnya kekuasaan Islam di Cordoba pada tahun 1236 Masehi, Sevilla pada tahun 1248 Masehi, Toledo pada tahun
1085 Masehi, dan Granada yang satu-satunya kekuasaan Islam di Andalusia yang pada saat itu membuat berakhirnya Bani Abbasiyah ke tangan Mesir, dan akhirnya tidak ada lagi yang dikuasai Islam di dunia waktu itu, dan yang tinggal hanyalah sultan-sultan yang menguasai daerah masing-masing seperti Mesir, Afrika Utara, Asia Barat, dan Asia Tengah. Sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam menjalankan tugasnya, Khalifah Bani Abbasiyah memiliki sistem pemerintahan yang dibantu oleh wazir, atau dalam hal ini biasa disebut Perdana Menteri, dan dalam menjalankan tugasnya, Khalifah dibantu oleh Sekretaris Negara. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politiknya, para sejarawan biasanya membagi ke dalam 3 periode mengenai Abbasiyah ini, yaitu periode pertama tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya, serta politis pada khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini merupakan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan. Pada masa ini menghilangnya Arabisme dalam pemerintahan ini, hal ini menjadikan keragaman masyarakat, faktor yang menguntungkan bagi kemajuan negara. Dengan hilangnya Arabisme dalam pemerintahan, unsur-unsur selain Arab mulai terlihat dalam Islam, dalam sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Selanjutnya periode kedua yaitu pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Perkembangan kebudayaan peradaban serta kemajuan besar yang dicapai Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Kehidupan mewah dan para khalifah ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Demikian ini menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional Turki yang semula diangkat oleh Khalifah Al-Mutasim untuk mengambil alih kendali pemerintahan dan usaha mereka berhasil, sehingga kekuasaan sesungguhnya berada di tangan mereka. Sementara kekuasaan dinasti Abbas di dalam Khalifah Abbasiyah yang didirikan mulai pudar. Hal ini merupakan titik utama awal runtuhnya Bani Abbasiyah, meskipun dapat bertahan hingga 400 tahun lebih. Periode ketiga yaitu pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, Abbasiyah berada di bawah kekuasaan dinasti Buaih. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya karena dinasti Buaih merupakan penganut Syiah. Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Dinasti Buaih membagi kekuasaannya menjadi 3 bersaudara, yakni Ali untuk bagian selatan negara Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad untuk wilayah Al-Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Dengan demikian, Baghdad pada periode ini tidak lagi menjadi pusat pemerintahan Islam karena telah berpindah ke Shiraz, di mana berkuasanya Ali bin Buaih yang memiliki kekuasaan Bani Buaih. Meskipun demikian, dalam bidang ilmu pengetahuan, Abbasiyah terus mengalami kemajuan di periode ini. Di masa inilah muncul pemikir-pemikir besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, dan kelompok studi Ikhwan As-Safa. Bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Kemajuan ini juga diikuti dengan pembangunan masjid dan rumah sakit. Pada masa Buaih berkuasa di Baghdad, telah terjadi beberapa kali kerusuhan aliran Ahlus Sunnah dan Syiah, pemberontakan tentara, dan sebagainya. Periode keempat, pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan adanya kekuasaan dinasti Seljuk dan dinasti Abbasiyah. Kehadiran Bani Seljuk ini adalah atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Buaih di Baghdad.
keadaan khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Sebagaimana di periode sebelumnya, ilmu pengetahuan juga berkembang di periode ini. Lanjut ke periode kelima, yakni tahun 1199 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa periode ini, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan, kelas PAID semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kelima dan keenam. Materi yang kelima yaitu tentang peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Daulah ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah. Periodisasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Yang kedua yaitu pada tahun 232 sampai 334 Hijriah. Yang ketiga yaitu pada tahun 334 sampai 447 Hijriah. Yang keempat yaitu pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Yang kelima yaitu pada tahun 590 sampai 676 Hijriah. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya yaitu pada periode pertama. Pada zaman Abbasiyah, masjid bukanlah satu-satunya institusi lembaga pendidikan, tetapi ada banyak lembaga pendidikan formal dan non-formal yang berkembang. Di antaranya yaitu seperti kota pendidikan rendah istana, toko buku, rumah para ulama, majelis sastra, badiah, rumah sakit, perpustakaan, dan madrasah. Selanjutnya yaitu kemunduran Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mengalami kemunduran sejak periode kedua, tetapi benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya saja pada periode ini sangat kuat. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Abbasiyah mundur. Di antaranya yaitu faktor dari dalam, yaitu kemewahan di kalangan para pengusaha, terus melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab, terus konflik agama, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu faktor dari luar. Yang pertama yaitu banyak pemberontakan. Yang selanjutnya yaitu bencana bangsa Turki dan dominasi bangsa Persia.